Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 TPB 14 yang beranggotakan Chester Yabes Aldrin Waruwu dengan NIM 123370010, Niken Francisca Putri dengan NIM 123370007, Deborah Apriani Manik dengan NIM 123370008, Erga Wiradinati dengan NIM 123370009, Yubima Lucia Sidauruk dengan NIM 123370011, Azikra Asyiki Putra Ahyudin dengan NIM 123370012. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah hukum yang menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida, zat cair dan gas, bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Prinsip Bernoulli juga merupakan penurunan hukum Newton II yang menyatakan bahwa jika volume lebih kecil dari suatu fluida mengalir dari posisi horizontal bertekanan tinggi ke tekanan rendah, maka tekanan di belakang lebih besar daripada tekanan di depan. Hukum ini dikemukakan oleh matematikawan asal Belanda bernama Daniel Bernoulli di tahun 1738. Hubungan hukum Bernoulli dengan kebocoran pada tangki adalah fluida yang bergerak secara terus-menerus dinamakan fluida dinamis, di mana pada prinsip Bernoulli yang juga diturunkan dari hukum Newton II menyatakan jika suatu fluida mengalir secara horizontal bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah, maka tekanan di belakangnya akan lebih besar dibanding tekanan di depannya. Pada persamaan Bernoulli dinyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, meningkatnya kecepatan fluida akan dapat menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Meningkatnya kecepatan fluida akan dapat menimbulkan penurunan. Oleh sebab itu, salah satu penerapan hukum Bernoulli terjadi pada kebocoran tangki air. Teorema Torricelli. Teori Torricelli adalah turunan dari hukum Bernoulli yang mempelajari tentang hubungan kecepatan fluida dan tekanan yang dihasilkannya. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Rumus untuk menghitung kecepatan pancaran air adalah I sama dengan akar 2 kali G kali H. Rumus untuk menghitung waktu air sampai ke tanah adalah T sama dengan akar 2H2 per G. Dan rumus untuk menghitung jarak pancaran air adalah X sama dengan 2 akar H dikali H2. Rumus hukum Bernoulli terhadap kebocoran tangki air adalah P1 ditambah setengah Rho dikali P1 pangkat 2 ditambah Rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho dikali P2 pangkat 2 ditambah Rho dikali G dikali H2, di mana V adalah kecepatan air, G percepatan gravitasi bumi, H ketinggian fluida, P massa jenis, dan Rho adalah tekanan air. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk percobaan tangki air yang bocor ini adalah 1 botol plastik ukuran 1,5 liter, spidol, penggaris, korek api, lakban, dan gunting. Langkah pengerjaannya yang pertama adalah ukurlah panjang botol menggunakan penggaris dengan jarak 5, 10, 15 cm dari dasar botol dan tandai dengan spidol. Yang kedua, buatlah lubang menggunakan gunting yang sebelumnya sudah dipanaskan dengan korek api sesuai dengan jarak yang sudah diukur sebelumnya.
Ketiga, tutup lubang dengan lakban hitam, lalu isi botol dengan air hingga 25 cm. Sejajarkan penggaris dengan dasar botol, lalu buka tutup botol. Lepaskan lakban dan hidupkan stopwatch secara bersamaan. Amati jarak terjauh jatuhnya air di permukaan tanah dan waktu yang dibutuhkan hingga air berhenti keluar. Setelah alatnya selesai dibuat, barulah kita bisa melakukan percobaan. Kami melakukan percobaan pertama dengan jarak lubang 5 cm dari permukaan botol. Pada percobaan kedua dengan jarak 10 cm dari dasar permukaan botol. Dan percobaan yang terakhir dengan jarak 15 cm dari permukaan dasar botol. Dari percobaan yang sudah dilakukan, didapatkan hasil percobaan yaitu pada jarak lubang setinggi 5 cm, air keluar sejauh 29 cm dengan waktu 1 menit. Lalu pada lubang setinggi 10 cm, air keluar sejauh 24 cm dengan waktu 31 detik. Dan pada lubang setinggi 15 cm, air keluar sejauh 23 cm dengan waktu 37 detik. Dari percobaan yang sudah dilakukan pada lubang pertama dengan ketinggian 5 cm memiliki tekanan yang paling kecil dibandingkan dengan lubang 2 dan lubang 3 karena jarak lubang pertama lebih dekat dengan permukaan botol dan tekanan yang diterima juga lebih besar, sedangkan pada lubang 2 dan 3 memiliki tekanan hidrostatis yang besar karena jaraknya yang jauh dari permukaan botol dan tekanan yang diterima kecil dari tekanan yang diterima oleh lubang pertama. Kelebihan dan kekurangan alat yang digunakan saat percobaan ini adalah untuk kelebihan, alat dan bahan ini sangat mudah untuk didapatkan dan tidak perlu waktu yang lama untuk membuatnya. Untuk kekurangannya adalah kurang menarik karena desainnya terlalu sederhana. Yang kedua, butuh waktu lama untuk menunggu air keluar. Yang ketiga, menimbulkan genangan air. 4. Teori Torricelli ini hanya berlaku jika luas lubang jauh lebih kecil dari luas penampang. Artinya, jika wadah tertutup, air tidak dapat menyembur keluar dari lubang. Jadi, kesimpulan dari percobaan hukum Bernoulli terhadap kebocoran pada tangki air adalah: yang pertama, dari hasil percobaan diketahui bahwa jarak semburan air pada kebocoran air dipengaruhi oleh letak ketinggian posisi lubang. Dan yang kedua, penerapan hukum Bernoulli pada botol yang berlubang dapat digunakan untuk menentukan kecepatan zat cair yang keluar pada botol. Dan yang ketiga, pada kehidupan sehari-hari, hukum Bernoulli dan teori Torricelli dapat ditemukan pada aliran air, di selang, dan kebocoran air pada tabung dan sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang hukum Bernoulli terhadap kebocoran pada tangki air. Kami ucapkan terima kasih dan thank you for watching this video.